Oke anak-anak, nih kita akan bahas ya buat tryout besok. Nah ini Miss membayar 3 kali PM gitu. Karena sebenarnya kalau bahas 45 soal ini nggak mungkin 1 kali PM kan. Jadi jatah 3 kali PM sama Miss bayar dengan rekaman ini gitu ya. Nah kalian lihat dulu yang pertama itu kan ada soal seperti ini. Rahmat baru saja naik kelas 12 di SMA Mukete. Dia telah lama menabung untuk memenuhi kebutuhan kelas 12 seperti beli laptop, ya kan, terus persiapan UNBK, lalu beli sepatu, beli tas baru, beli handphone. Nah, nih ya, akan tetapi jumlah tabungannya itu cuma ada 4 juta. Gitu ya, jumlah tabungannya cuma ada 4 juta. Cara yang tepat dilakukan Rahmat adalah ya udah, ini tuh kalau kalian ingat pelajaran di kelas 10 itu skala prioritas. Yang mana yang dibeli duluan? Nah, di sini kan kayaknya kalian bisa mikir ya, apa beli laptop dulu, handphone, dan kemudian kekurangannya dia minta sama orang tua, apa kayak gitu. Ingat ada kata-kata keluarga sederhana, penghasilan pas-pasan gitu ya. Lalu yang B, mengutamakan membeli laptop dan sepatu, sementara tas masih menggunakan tas yang lama. Apa cukup uangnya laptop dan sepatu? Kalian hitung sendiri ya. Untuk pilihan tas masih bisa menggunakan yang lama, benar juga ya kan, jadi pikirin. Yang C, membeli sepatu, tas dan handphone. Untuk UNBK menggunakan komputer sekolah. Yakinkah? Gitu ya. Apakah sepatu, tas, dan telepon ini lebih penting? Nah, kalian bisa mikir juga. Yang D, mengutamakan membeli tas dan sepatu, sedangkan laptop dan handphone dibatalkan. Masuk akalkah? Kalian pikirkan juga. Yang terakhir, meminta orang tua untuk membelikan laptop dan telepon genggam walaupun secara kredit. Nah, balik lagi ya, lihat. Kalau membedah soal itu lihat, ada kata-kata kan penghasilannya pas-pasan. Kalau ngutang masuk akal nggak? Gitu. Ya, jadi tahulah jawabannya ya. Itu skala prioritas yang mana yang diutamain sama dia. Itu. Lalu di nomor 2 ada seperti ini. Angga tinggal di negara Merkuri dan kegiatan ekonominya stabil. Distribusi pendapatan masyarakatnya merata dan pertumbuhan ekonominya tinggi. Akan tetapi Angga tidak dapat mengembangkan kreativitasnya. Selain itu, hak milik pribadi tidak diakuin. Wah, negaranya itu ya otoriter gitu ya. Tindakan yang dapat dilakukan Angga dalam mengatasi masalah tersebut apa? Gimana cara dia biar dia tetap bisa survive? Yang A kan dikatakan mempelajari kelemahan sistem ekonomi negara Merkuri, kemudian pindah ke negara lain yang lebih bebas. Apakah masuk akal? Itu. Apakah masuk akal dia pindah ke negara lain? Kan di negaranya ini ekonominya sudah stabil, pendapatannya juga udah rata. Apakah dia apakah itu bermanfaat dengan dia pindah ke luar negeri? Nah, itu kalian pikirkan. Yang B, berusaha memiliki sebanyak mungkin aset ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Apa mungkin dia punya aset-aset nih? Kalau di negaranya aja dia nggak bisa berkembang dan hak milik pribadi nggak diakuin sama negaranya. Jadi otomatis kalaupun dia punya aset, nggak ada dong atas nama dia. Gitu, pikirin lagi apakah jawabannya B. Atau C, meminta kepada pemerintah untuk mengganti sistem ekonomi dengan sistem ekonomi baru. Masuk akal nggak satu orang si Angga ini minta pemerintah buat ganti sistem? Dia doang sendiri loh. Masuk akal kah? Yang D, berperan serta aktif dalam perekonomian sesuai dengan kedudukan dan kemampuan yang dimiliki. Nah, apakah seperti itu? Apakah dia aktif-aktif aja gitu loh, sesuai sama apa yang dia bisa dan apa yang disediakan negaranya gitu. Yang E, memberi saran kepada pemerintah agar masyarakat diberi kebebasan dalam perekonomian. Lagi-lagi, apakah akan didengerin pemerintah? Dia doang loh yang mau ngasih saran gitu. Jadi Miss rasa untuk 1 dan 2 kalian sudah tahu jawabannya ya. Oke.